20 cm ya. Tandannya mencapai 20 cm. Menggunakan air kelapa GA3, rendaman air bawang merah. Kita ukur panjang tangkainya ini mencapai 15 cm ya. Kita lihat air kelapa ini panjangnya mencapai 16 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur. Hari ini hijau kamu jalin silaturahmi. Oke, pada video kali ini berarti ini adalah updatean tentang eksperimen GA3 yang ketiga. Yang terakhir sebenarnya, fase terakhir, cuman ini uploadnya baru ketiga. Karena fase kedua itu kita terlewat ya. Jadi video yang kemarin itu sebenarnya sudah dibikin, cuma belum saya sempat edit karena kondisi kesehatan saya yang kurang membaik guys. Jadi sekarang mulai agak mendingan, baru sempat bikin video lagi tanggal 12 Maret 2022. Berarti hitungannya sekarang ini 40 HSP. 40 HSP itu ini buahnya sudah berry set. Nah, udah berry set, udah berbentuk berry lah gitu kan, yang kita lakukan pencelupan kemarin. Nah, ini adalah mungkin fase terakhir pencelupan di updatean sekarang. Fase terakhir pencelupan, harapannya dengan kita lakukan eksperimen ini nanti hasil akhirnya seperti apa. Walaupun ini adalah fase pencelupan terakhir, cuma nanti akan kita update perkembangannya entah nanti tiap minggu, tiap bulan, atau tiap hari, atau tiap jam ya, gimana nanti gitu. Yang jelas dari ketiga bahan yang kita gunakan kemarin ini ada perbedaan. Nah, seperti biasa, yang mungkin masih ada teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, bahan yang kita gunakan adalah air kelapa. Di sini air kelapa. Ini saya beli air kelapanya. Di sini ada bawang merah, rendaman air bawang merah nih. Bawang merahnya saya tumbuk di sini, saya rendam dulu di sini, nanti airnya baru kita tuang ke sini. Gitu. Nah, ini kita biarkan beberapa lama dulu. Semakin lama semakin bagus sih sebenarnya. Dan di sini seperti biasa GA3 merek Gibro yang kita gunakan. Nah, pada fase berry set ini sebenarnya beberapa varietas anggur itu bisa dinaikin dosisnya gitu. Jadi misalkan di fase brokoli atau first stage dia misalnya pakai 10 nih. Nanti free bloom 15, terus full bloom 20. Nah, mungkin nanti pas berry set 25 gitu. Cuman ya kita juga harus tahu nih si varietas ini daya sensitivitas terhadap GA3-nya seperti apa gitu. Jadi harus hati-hati ya teman-teman menggunakan GA3. Nah, kita akan campur ini dulu deh, GA3. Nah, dosis yang saya gunakan seperti biasa 1:10. Cuman ya saya pakai takaran saya sendiri. Nah, ini mungkin saya agak naikin lagi dosisnya, kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak overdosis ya guys. Kita aduk sampai mau rata. Nah, kita aduk terus menerus. Nah, untuk kelapanya tadinya saya mau ngambil, berhubung nggak ada pohonnya jadi beli aja lah. Kalau dibilang hemat, sebenarnya mungkin lebih hemat menggunakan Gibro ya. Cuman mungkin bahan yang mudah didapatkan adalah air kelapa ini gitu. Air kelapa ini bisa kalian mudah dapatkan di sekitar kita gitu. Sedangkan Gibro ini mungkin di beberapa tempat agak sulit untuk didapatkan. Nah, ini air kelapanya, air kelapa muda. Kita tuang saja sini. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan pencelupan, kita ukur dulu deh perbedaan dan bunganya. Udah ada perbedaan apa aja sih? Mari kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah bunga anggur jenis Giant Grande yang kita celup menggunakan hormon Gibberellin GA3 kimia ya. Nah, kita akan ukur panjangnya menggunakan penggaris meter ini. Kita ukur, kita lihat dari sini, ini panjangnya mencapai, sebelah sini aja deh, 20 cm ya. Tandannya mencapai 20 cm. Itu jenis Giant Grande. Menggunakan air kelapa GA3 ya. Ini belum dilakukan penjarangan karena memang belum kaur guys. Belum kaur itu artinya belum sempat gitu. Nah, sekarang ini yang menggunakan bawang merah, rendaman air bawang merah. Kita ukur panjang tangkainya ini mencapai 15 cm ya. 15 cm. Sangat jauh berbeda, beda 5 cm sih, nggak jauh-jauh amat sih, beda 5 cm. Ini 20, 15, dan ini air kelapa. Kita lihat air kelapa ini panjangnya mencapai
16 cm. Cuma beda 1 cm. Tapi perbedaan yang mencolok di sini adalah yang pertama, memang ketika menggunakan GA3 dia tangkainya sedikit lebih panjang. Poin nomor 1. Yang kedua, menggunakan GA3 ini berinya tidak sama rata ukurannya, ada yang kecil ada yang besar. Tapi menggunakan bawang merah ini ukurannya relatif sama, dan menggunakan air kelapa hampir sama dengan GA3 kimia. Dia berinya tidak sama rata, ada yang besar ada yang kecil gitu, karena kandungan sitokinin yang ada di air kelapa kayaknya bisa untuk membesarkan beri. Cuman menggunakan air kelapa ini berinya relatif lebih besar guys dibanding yang menggunakan GA3 ini. Nah, bisa dilihat sini. Nanti kita ambil deh contohnya beri-beri paling besar di sini, dan di sini. Nanti akan seperti apa gitu. Sayangnya kita tidak ada buah pembanding yang umurnya sama, yang tidak menggunakan apa-apa. Jadi kita tahu, oh perbedaannya menggunakan GA3 seperti ini, perbedaannya menggunakan bawang merah seperti ini, dan perbedaan air kelapa seperti ini, dan tidak menggunakan apa-apa seperti ini. Sayangnya kita nggak ada, jadi kita nggak tahu komparasinya seperti apa. Ya mungkin ini bisa jadi acuan. Ini saya tidak lakukan apa-apa, saya tidak beri GA3 ataupun air kelapa ataupun bawang merah gitu. Cuman umurnya nggak sama gitu sayangnya. Cuma kita lihat aja nanti hasil akhirnya seperti apa. Yang kita lihat itu adalah sebenarnya hasil akhir guys. Menggunakan hormon GA3 ini hasil akhirnya nanti seperti apa. Oke, langsung aja kita lakukan pencelupan yang ketiga. Oke, kita akan melakukan pencelupan pertama, yaitu menggunakan air kelapa ya, seperti biasa tandanya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahan dulu, nggak kecelup semua guys. Kita tahan kurang lebih 10 detik biar dia meresap sampai ke dalam-dalam. Udah, kalau sudah jangan lupa ditiriskan. Tiriskan gitu. Karena dia kedinginan. Duh, ini rendaman bawang merahnya belum dipisahin guys. Duh. Oke, ini yang kedua menggunakan rendaman air bawang merah. Ya, kita akan celupkan di sini. Kita tahan selama kurang lebih 10 detik. Oke, jika sudah jangan lupa digoyangkan. Kalau tadi ditiriskan, kalau ini digoyangkan. Kameramen nggak usah ikut goyang juga dong. Agak sedikit rumrah nih. Dan yang tadi ini menggunakan hormon GA3 merek Gibru yang kimia. Ini mulai organik ya, dia yang kimia. Ya, untuk di fase ini, fase berry set, tujuan pemberian GA3 ini biasanya untuk membesarkan berry gitu. Selain membesarkan berry, dia juga bisa menghilangkan biji gitu. Nah, mudah-mudahan dengan pemberian GA3 ini nanti bijinya bisa hilang. Masa berinya hilang, rontok semua dong guys. Gitu, ukurannya juga bisa lebih maksimal. Dan tetap pemberian nutrisi tambahan di bawah juga harus diberikan. Ini sebenarnya juga kalau saya pikir-pikir, pemberian GA3 kimia menggunakan Gibru ini masih kurang maksimal. Biasanya GA3 pakai Gibru ini bisa lebih panjang guys gitu. Mungkin karena fase atau airnya yang kemana saya gunakan tuh salah, bukan salah, kurang bagus gitu guys. Air yang kemana saya gunakan tuh kurang bagus kemungkinan. Oke, kalau sudah jangan lupa digibrig-gibrig biar tidak terjadi pengendapan. Oke, setelah ini kita akan lihat, kita akan cari beri sekalian sedikit penjarangan aja lah. Beri yang menggunakan hormon GA3. Kita cari beri terbesar deh. GA3, bawang merah. Taruh. Ini GA3, bawang merah, dan beri menggunakan air kelapa. Kita lihat perbedaannya. Bisa dilihat
Ini menggunakan hormon GA3 merek Gibro. Tadi di atas penggaris ya, sorry. Bisa kita lihat. Nah, panjang berinya. Ini menggunakan hormon GA3. Ini menggunakan bawang merah. Perbedaannya tidak terlalu mencolok kalau menggunakan bawang merah. Nah, ini menggunakan air kelapa. Gitu. Air kelapa itu cenderung lebih besar guys berinya dibanding GA3. Bisa dilihat air kelapa itu bisa lebih besar. Gitu. Mungkin karena kandungan sitokinin. Makanya orang-orang kadang pakai air kelapa untuk pembesaran buah pengganti CPPU. Ya ini dia guys. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat hasil akhirnya besar buahnya seperti apa. Ini karena Giant Grande ini pembuahan pertama di saya guys. Saya belum tahu buahnya nanti seperti apa dan ukuran maksimalnya seperti apa. Oke teman-teman, ini berinya sudah terbentuk dan terlihat sangat rapat sekali. Jadi alangkah baiknya sudah kita celup. Harusnya tadinya sebelum celup kita jarangin dulu baru kita celup. Cuman nggak apa-apa lah, kita sekalian udah kita celup, kita lakukan penjarangan dulu agar terlihat lebih cantik gitu. Lebih apa? Lebih cantik gitu ya teman-teman. Karena kalau terlalu rapet dia agak sesek, dia berdempet-dempetan dia guys. Jadi harus penuh kesabaran. Nah, pada fase ini juga kalian sudah bisa lakukan penjarangan. Penjarangan itu baiknya dilakukan dari bawah dulu. Dari bawah naik ke atas, jangan dari atas ke bawah, apalagi atas bawah. Gimana sih? Ya gitu. Karena pilih beri yang seragam, beri yang terlalu besar juga kurang baik. Ingat ya teman-teman. Masih rapat mas? Iya belum. Oh ya, kumis saya. Ntar kumis saya pruning pak. Ntar ya. Ingat teman-teman. Air yang saya gunakan ini tidak saya gunakan kembali. Karena kemarin ada subscriber bilang ke saya, dia bunganya rontok setelah mengikuti dosis pencelupan yang saya lakukan gitu. Tapi airnya menggunakan air yang sama. Contoh misalkan dia sekarang pencelupan pertama menggunakan air yang ini, pencelupan kedua dia menggunakan air ini kembali gitu. Kalau saya nggak pernah, kalau saya selalu buat air yang baru. Ingat ya teman-teman, jangan lakukan air itu berulang-ulang untuk dilakukan pencelupan. Oke teman-teman, ini sudah kita lakukan penjarangan. Nanti ini penjarangan pertama, karena saya juga masih belum tahu besarnya Giant Grande ini seperti apa kira-kira. Jadi kita kurangin cabang-cabang atau buah-buah atau beri-beri yang berlebihan aja, yang terlalu rapat. Sebenarnya ini juga masih rapat, cuma kita nanti lihat lagi perkembangannya, nanti kita kurangin lagi. Sambil nanti kita kuranginnya sambil nyicip kan lumayan gitu. Nah ini juga sama nih, ini sudah kita jarangkan dan ini juga sudah kita jarangkan. Nanti kita lihat perkembangan berinya seperti apa, nanti kita kurangin lagi kalau memang sekiranya masih rapat gitu. Oke mas, untuk orang awam seperti saya nih, saya selalu berasumsi ngapain sih dijarang-jarangin, tos biarin aja, ntar juga makin banyak kan semakin bagus. Oke teman-teman, kalau misalkan buah anggur tidak dijarangkan itu nanti akan berdampak kepada berinya gitu. Kenapa? Pertama, dia nanti bisa menyebabkan pecah karena terlalu berhimpitan. Kedua, dari ukuran berinya nanti nggak akan maksimal. Kalau kita jarangin mungkin bisa segede gini buahnya, cuma kalau nggak kita jarangin mungkin bisa segede gini gitu. Terus juga nanti pemberian nutrisinya nggak serempak. Kalau dengan kita jarangkan, pemberian nutrisinya bisa serempak. Jadi nutrisi tidak terbuang dengan sia-sia. Begitu loh mas. Gitu. Itu juga menurut saya orang awam loh. Saya juga bukan ahlinya. Yang menurut saya praktekkan di lapangan, dan ketika kita jarangkan buah anggur dia terlihat lebih rapi, hampir setara kayak bobo di supermarket gitu. Nggak, kalau misalkan dijarangin terlihatnya sumpek gitu, mumet. Pantau terus channel Pemuda Nganggur, channel yang pemudanya benar-benar nganggur, nggak ada kerjaan, nganggur mulu. Jangan lupa guys, kalau kalian memang suka dengan konten ini dan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar terjangkit virus-virus pengangguran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam pengangguran.